Cek cek. Halo para manusia bumi, apa kabarnya dimanapun kalian berada, masih sehat kan? Dan comeback my channel, kembali lagi bersama saya Udin. Dimana kali ini saya mau merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Fast Five. Film ini merupakan seri kelima dari film Fast and the Furious yang disutradai oleh Justin Lin. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini masih dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, terus Mel Gibson dan beberapa nama besar lainnya. Selain itu, film yang kental dengan aksi kejar-kejar balapan mobil ini juga dimeriahkan oleh Dwayne Johnson alias The Rock. Dan cerita film ini bermula saat Dominic Toretto sedang diangkut menuju penjara Lompoc dengan bus. Dan oke lah, tanpa harus cukup berbacot ria di awal, cukup simakkan posisi rebahan kalian dan inilah cerot. Di awal cerita, terlihat Dom berjalan dengan tangan diborgol memasuki bus tahanan yang akan membawanya ke rumah tahanan. Ketika bus berada di jalanan yang sepi, tiba-tiba muncul 3 mobil yang melaju dengan kencang. Dan inilah Fast Five. Lalu pihak kepolisian pun telah mengetahui pelarian Dom melibatkan sang mantan agen pemerintah yaitu Brian Connor bersama adik dari Dom yang bernama Mia. Lalu kemudian Dom, Brian, dan Mia dinyatakan sebagai buronan. Tapi sejak kejadian itu, Mia dan Brian tidak mengetahui keberadaan Dom. Lalu suatu hari Brian dan Mia mengunjungi Finch di Brazil. Finch merupakan sahabat lama Dom dan Mia bahkan sudah dianggap sebagai keluarga oleh mereka. Akan tetapi hubungan Finch dan Brian kurang harmonis karena adanya konflik pribadi di masa lalu. Setelah makan malam, Mia menghampiri Brian dan Finch yang sedang membicarakan masalah mereka di masa lalu. Kemudian Finch menawarkan pekerjaan, yaitu pencurian mobil-mobil mewah yang diangkut dengan kereta api. Brian dan Mia pun langsung menyetujuinya walaupun tanpa dam. Di hari yang cerah, Mia dan Brian terlihat berada di kereta api dan memulai aksinya. Lalu tak lama tampak sebuah truk tanpa badan yang mengangkut Finch dan teman-temannya mendekati gerbong yang disebutkan Brian. Mereka membuka dinding gerbong dengan mesin las dan masuklah seorang pria berbadan kekar yang tak lain adalah Dom. Ia baru saja tiba di Brazil menemui Finch. Saat Finch berhasil membawa mobilnya keluar dari gerbong, seorang teman Finch hendak mengambil mobil GT40, tetapi Dom menghalanginya dan membiarkan mobil incarannya dibawa oleh adiknya. Ternyata Dom mempunyai rencana lain dan Mia pun membawa mobil itu ke arah yang berlawanan. Lalu truk mengejar mobil Mia, tapi Brian langsung melompat ke dalam truk dan menghalangi mereka untuk mengejar Mia.
Perkelahian antara Brian dan teman Pinch membuat truk lepas kendali hingga menabrak gerbong kereta, dan pada akhirnya timbul ledakan. Melihat Brian mengalami kesulitan, Dam langsung mengambil suatu mobil yang tersisa di dalam gerbong. Saat Dom hampir keluar dari gerbong, anggota-anggota FBI datang. Tapi seorang teman Pinch menembaki para anggota FBI hingga tewas. Kemudian Dom keluar dari gerbong dan berusaha menyelamatkan Brian. Saat Brian berhasil melompat ke mobil Dam, mereka justru terlempar ke dasar sungai. Lalu scene berpindah saat Mia sedang mendengarkan radio mengenai berita mereka. Tiba-tiba Brian dan Dom datang. Mia langsung memberitahukan berita yang telah menuduh mereka telah membunuh anggota FBI di kereta itu. Hal itu membuat mereka khawatir karena itu artinya mereka masuk pada urutan teratas pencarian FBI. Wow. Saat Dam dan Brian mengotak-atik mobil curian mereka, lalu Pinch datang dan menimbulkan kesalahpahaman di antara Pinch dan Brian hingga terjadi pertengkaran. Lalu Dom berusaha melerai dan meminta Brian pergi keluar untuk menenangkan diri. Setelah keadaan sudah tenang, Dom memergoki Pinch yang tampak sedang mengendap-endap ke mobil GT40 untuk mengambil sebuah chip kecil dari mesin mobil itu. Pinch langsung berusaha menjelaskannya kepada Dom, tapi Dom semakin emosi dan mengusir Pinch. Saat Pinch pergi, ternyata ia tidak membawa chipnya dan akhirnya Brian, Dom, dan Mia melihat data-data yang ada di dalam chip tersebut. Ternyata chip itu berisikan seluruh jaringan pengiriman paket pengedar. Mereka tidak perlu menghitung uangnya karena setiap pengiriman ada 49 kg yan sama dengan 1 juta dolar dalam pecahan 20. Hal itu mengartikan bahwa setiap pengiriman bernilai 10 juta dolar dan keseluruhannya berjumlah berkisar 100 juta dolar. Entah apa itu, saya tidak ngerti. Saat perbincangan mereka masih berlanjut, ternyata sekelompok polisi yang dipimpin oleh agen DSS bernama Luke Hobbs ditemani oleh penerjemahnya yang bernama Elena Nevels tiba di lokasi dekat persembunyian Dam untuk menyergap mereka. Akan tetapi, rombongan Hobbs kalah cepat dengan anak buah Herman yang merupakan pemilik chip itu. Mereka terlebih dahulu menyergap Dom dan kawan-kawannya yang sudah berhasil melarikan diri. Brian dan Mia berhasil lolos terlebih dahulu, tapi Dom sempat tertangkap oleh Elena dan akhirnya dapat melarikan diri. Saat itu Dam meminta Brian dan Mia berpisah dengan Dam demi keselamatan mereka, tapi Mia langsung menolaknya dan pada akhirnya Mia memberitahukan kabar kehamilannya pada mereka dan tentunya Mia tidak ingin berpisah lagi dengan kakaknya. Dam membawa Brian dan Mia bersembunyi di sebuah gedung kosong lainnya dan ia memberitahukan rencananya dengan chip itu untuk mengakhiri semua ini.
New passports, new lives with no most powerful guy in all of Rio. Brian dan Mia mulai menyusun strategi dan menghubungi seluruh timnya untuk berkumpul di tempat persembunyian mereka di Brazil. Setelah berkumpul, mereka langsung membicarakan bisnis pencurian besar yang nominalnya mencapai 100 juta dolar. Namun, mereka mengalami kendala yang membuat mereka sulit mencurinya, yaitu uang-uang tersebut disimpan di 10 tempat yang berbeda. Mereka pun melakukan aksi agar seluruh uang tersebut dikumpulkan dalam satu tempat yang membuat mereka lebih mudah mencurinya. Aksi Dam dan timnya yang membakar uang-uang Reyes membuat Reyes khawatir dan ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan uang-uang yang ada di rumah uang lainnya. Dalam waktu 1 jam, anak buah Reyes memindahkan seluruh uang Reyes ke satu tempat yang aman, yaitu kantor polisi, dan pekerjaan Dom beserta timnya semakin berat. Akan tetapi, Dam tetap yakin rencana mereka akan berhasil dan mereka pun terus menyiapkan segalanya. Suatu hari, Mia sedang berbelanja di pasar dan tiba-tiba Pinch datang membawanya pergi dari pengamatan mata-mata Reyes yang sejak tadi mengincar Mia. Setelah mereka lolos, Mia membawa Pinch ke markas mereka. Awalnya Brian emosi ketika melihat Pinch, tetapi Mia menjelaskan masalahnya dan akhirnya Brian berterima kasih kepada Pinch. Ketika Dam dan timnya membahas tentang pembagian uang curian itu yang akan dibagi rata masing-masing berkisar 10 juta dolar, Pinch menawarkan diri untuk bergabung. Lalu Dom mengatakan selalu ada tempat untuk keluarga dan mengizinkannya Pinch untuk ikut dalam timnya. We know that. Right now. I'm all set. Keesokan harinya, tim menuju lokasi sesuai rencana, sedangkan Mia tetap mengawasi markas ditemani oleh Pinch. Ketika Dam dan Brian hendak menyusul timnya, tiba-tiba Hobbs beserta timnya datang dan kemudian Brian, Mia, serta Pinch berusaha melarikan diri. Lalu Hobbs dan Dam terlibat perkelahian yang cukup sengit. Tetapi tidak lama kemudian Dam melihat Brian, Mia, dan Pinch telah tertangkap, dan ia pun semakin emosi dengan Hobbs. Atas permintaan Mia, pada akhirnya Dam menyerahkan dan mereka diborgol serta dibawa oleh Hobbs. Saat di perjalanan, tiba-tiba kaki tangan Reyes menyerang mobil tim Hobbs dan membunuh seluruh tim Hobbs. Melihat suasana semakin genting, Brian meminta Elena melepaskan borgolnya agar mereka dapat membantu Hobbs yang tinggal seorang diri dan sudah tak berdaya. Lalu Hobbs hampir ditembak oleh salah seorang penyerang, tapi orang itu justru ditembak terlebih dahulu oleh Dam. Dam, Brian, dan Pinch keluar dari mobil untuk melakukan serangan balik dan membantu Hobbs masuk ke mobil dan langsung pergi dari lokasi tersebut. Saat di perjalanan dalam mobil, Dam tersadar bahwa perut Spin terluka parah akibat tembakan. Kemudian Pinch menyampaikan pesan terakhirnya kepada Dom mengenai putranya dan akhirnya Pinch tak dapat terselamatkan. Untuk sementara, Dam membawa jenazah Pinch ke markasnya. Melihat penjagaan yang semakin berlapis, teman-teman Dom merasa ragu dalam menyelesaikan misi besar ini dan berencana untuk melarikan diri dari Brazil. You should know that. Namun, Dom merasa harus menyelesaikan rencana
menembaknya ini karena menurutnya melarikan diri bukanlah kebebasan. Teman-teman Dom yang awalnya ragu tiba-tiba kembali bersemangat ketika mendengar Hobbs yang merupakan seorang polisi ingin membantu mereka untuk menembus kantor polisi tempat penyimpanan seluruh uang Reyes. Hobbs bermaksud membantu Dom dan timnya bukan karena ia ingin mendapatkan bagian uang itu, tapi ia merasa telah berhutang budi pada Dom dan timnya yang sudah menyelamatkan nyawanya. Hobbs dan Elena pun menghancurkan dinding ruang penyimpanan uang-uang tersebut. Dua mobil lainnya yang dikendari Brian dan Dom mengikuti mobil Hobbs dan keduanya memasang tali pengait yang terpasang di mobil mereka ke berangkas uang, sementara Hobbs dan Elena menghalangi para polisi yang menembaki mereka. No si mova. Agora! Shot for 2 blocks. Go right. Brian dan Dom berusaha keras menyeret berangkas itu keluar dari kantor polisi. Aksi mereka tentunya membuat lalu lintas menjadi kacau balau. Dom dan timnya berhasil menjalankan seluruh rangkaian rencananya dengan baik. You guys just carved out This is it. Sampai pada akhirnya Reyes bersama anak buahnya mengejar mobil mereka dan Dom pun tidak tinggal diam. Ia melakukan aksi lainnya agar mobil Reyes mengalami kecelakaan dan ia melompat dari mobil untuk menghindari kecelakaan tersebut. Kemudian anak buah Reyes keluar dari mobil yang hendak menembaki Dom yang dalam keadaan tangan kosong, namun rencana anak buah Reyes digagalkan oleh Brian yang terlebih dahulu meluncurkan peluru ke tubuhnya hingga tewas. Yeah. Tak lama kemudian, Hobbs bersama Elena keluar dari mobilnya dan ketika itu juga Reyes keluar dari mobilnya dalam keadaan terluka. Namun, Hobbs tidaklah ingin membantu Reyes, ia justru menembaknya hingga tewas. Hobbs merasakan dendam kepada Reyes yang telah memerintahkan anak buahnya untuk membunuh tim Hobbs. Setelah itu, Hobbs dan Elena menghampiri Dom dan Brian untuk memperingati mereka yang pada kenyataannya adalah buronan yang seharusnya ditangkap oleh Hobbs. Hobbs memberi waktu 24 jam kepada Dom dan timnya untuk segera meninggalkan Brazil sebelum Hobbs menangkap mereka. Tapi dengan syarat berangkas itu harus mereka tinggalkan. Dom serta Brian langsung pergi meninggalkan lokasi dan Hobbs berjalan menuju berangkas besar itu. Dengan mudah, Hobbs membuka berangkas dan ia pun tersenyum manis saat terlihat tak ada selembar uang pun yang berada di dalam berangkas itu. Berangkas asli sudah berada di hadapan Dom dan timnya di markas mereka. Ted sudah menyiapkan bahan untuk dipasangkan di alat pemindai dan sidik jari Reyes yang sempat didapatkan Giselle sangat bermanfaat untuk membuka berangkas tersebut hingga pada akhirnya berangkas tersebut tepat terbuka dan saat pintu berangkas terbuka dan wow, tumpukan uang pun berserakan keluar dari berangkasnya. Kebahagiaan pun tampak di wajah mereka semua dan mereka mewujudkan segala impiannya. Kemudian Dom mengirimkan satu tas besar yang dipenuhi uang untuk Rosa dan Nico, keluarga Pinch sahabatnya yang sudah tewas. Mia yang sudah hamil besar tampak berada di suatu pantai bersama Brian. Dom yang pada akhirnya menjalin hubungan dengan Elena kemudian datang mengunjungi Brian dan Mia. Saat Elena dan Mia berbincang-bincang di tepi pantai, Dom dan Brian bernostalgia di teras rumah.
Lalu rasa penasaran Brian yang ingin mengalahkan Dam belum juga hilang. Brian pun menantang seorang Dominic Toretto untuk balapan dan langsung diterima oleh Dam. No wagers, nobody else, just you. Sure you want O'Connor? Let's see. T-A-T-M-A-T mat tamat, ending yang cukup namanya ending yang cukup menyerukan lah pokoknya mah. Dari keseluruhan film ini tidak salah sih seorang Justin Lin untuk menyutradari film ini. Dari segi cerita, film ini terasa lebih serius dan dewasa. Porsi balapan liarnya terlihat hanya sebagai pelengkap saja di cerita ini. Tapi justru disinilah nikmatnya dan keunggulan film ini dibandingkan dengan film-film sebelumnya. Jalan ceritanya yang bagus, aksi-aksi mengagumkan yang mengalir dengan cepat, serta akting para pemainnya yang masuk ke karakternya masing-masing membuat penonton tidak kecewa dengan film ini. Namun seperti halnya dalam karya, apabila ada kelebihan pasti kan ada kekurangan tentunya. Akan tetapi ya menurut saya sih bukan kekurangan kalau menurut saya mah, namun keanehan-keanehan yang keanehan-keanehan dalam film bukan kekurangan sih. Dan mungkin beberapa kalian tidak menyadari keanehan-keanehan tersebut. Misalnya pas mobil Sidam yang sebenarnya sudah hancur terbakar di terowongan sebuah gunung batu pada Fast and the Furious keempat itu, tapi mobil itu kembali muncul dalam keadaan mulus saat digunakan Brian membantu pelarian Dom di dalam bus tersebut. Sehingga kita bisa mengambil beberapa pelajaran dari film ini yang mengajarkan saya tentang pentingnya balas budi pada orang yang sudah membantu kita. Walaupun orang lain membantu kita dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan, tapi kita tidak boleh melupakan kebaikan orang itu dan akan lebih baik jika kita membalas kebaikannya. Ngomong siapa sih anjing Udin? Pelajaran itu bisa digambarkan ketika Hobbs melupakan sejenak tugasnya sebagai polisi yang seharusnya menangkap Dam dan kawan-kawannya. Namun Hobbs justru membantu aksi Dam dan timnya karena Hobbs merasa berhutang budi dengan Dom dan kawan-kawannya yang telah menyelamatkan nyawanya dari tembakan anak-anak buah Reis. Dan cukup saya Udin dan serta segenap kru dari SC7 mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah nonton. Jangan lupa makan, jaga kesehatan untuk kalian, dan jangan lupa sahur untuk kalian para manusia bumi.